Oke, rekan-rekan aparatur sipil negara semua. Kita pasti sering ya punya banyak sekali ide-ide keren. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mengubah ide brilian itu jadi sebuah layanan publik yang nyata, yang dampaknya itu benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, di sini kita akan bedah tuntas caranya. Pernah nggak sih Bapak Ibu merasakan ini? Ada ide cemerlang banget buat perbaikan layanan. Wah, sebuah terobosan yang kita yakin bakal sangat ngebantu warga. Tapi ya udah, idenya berhenti di situ aja. Tiba-tiba muncul pertanyaan besar. Oke, terus mulainya gimana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tantangan kita bersama. Faktanya sedih banget, tapi banyak sekali ide-ide hebat yang nasibnya cuma jadi catatan di buku rapat atau ya tumpukan slide presentasi yang nggak pernah dibuka lagi. Nah, yuk kita coba ubah itu. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat sebuah peta jalan yang praktis banget untuk mengubah konsep jadi kenyataan. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bagian pertama ini kita sebut cetak biru inovasi. Eits, jangan bayangin ini dokumen tebal atau birokrasi yang ribet ya. Anggap aja ini kompas kita yang bakal jadi panduan proyek dari awal sampai akhir. Justru ini yang bakal menentukan sukses atau enggaknya nanti. Fondasinya itu cuma ada 3. Simple. Pertama, tujuan. Tujuannya harus jelas banget, bukan sekedar bikin aplikasi, tapi misalnya mengurangi waktu antri warga sampai 50%. Jelas kan? Kedua, sumber daya. Siapa aja timnya, anggarannya berapa. Ini penting banget biar proyek nggak mandek di tengah jalan. Dan yang ketiga, lini masa. Kapan proyek ini harus selesai? Timeline yang realistis itu bakal jaga semua orang tetap di jalur yang benar. Nah, ini dia contohnya. Ini cara kita memecah ide besar yang kelihatannya rumit jadi langkah-langkah kecil yang gampang dikerjain. Misalnya, oke, 2 minggu kita fokus riset, 3 minggu berikutnya bikin prototype. Semuanya jadi jelas dan terukur. Tiap orang di tim jadi tahu targetnya apa. Misalnya, minggu ini kita harus dapat validasi dari 20 warga. Ini bukan lagi soal jadwal yang kaku, tapi soal menciptakan kejelasan dan yang paling penting, momentum. Rencana sebagus apapun kita tahu lah ya, di lapangan pasti akan ada rintangan. Nah, sekarang kita bahas gimana cara menaklukkannya. Kita akan ngomongin soal manajemen risiko, terutama tantangan-tantangan unik yang sering kita hadapi saat berinovasi di lingkungan kita, di sektor publik. Kutipan ini, wah rasanya relate banget ya buat kita. Ide bagus itu banyak, tapi tantangan yang sebenarnya adalah gimana kita bisa menavigasi sistem yang ada, menembus prosedur yang kadang berbelit, dan meyakinkan banyak pihak supaya ide kita bisa terwujud. Inilah seninya berinovasi di birokrasi. Nah, ini dia nih daftar musuh yang pasti kita kenal baik. Ada yang menolak perubahan, anggaran yang pas-pasan, sampai prosedur yang rumit. Tapi kuncinya begini, jangan lihat ini sebagai tembok yang nggak bisa ditembus. Anggap aja ini peta. Dengan kita tahu rintangannya di awal, kita jadi bisa siapkan strategi buat menghadapi masing-masing tantangan ini. Oke, selanjutnya, kita sering dihadapkan pada pilihan strategis nih. Kita mau fokus ke kemenangan cepat buat bangun momentum, atau kita langsung sasar transformasi besar-besaran yang dampaknya jangka panjang. Coba kita lihat bedanya. Coba bayangkan gini deh. Kemenangan cepat atau quick wins itu ibaratnya kita dapat trofi kecil. Hasilnya cepat kelihatan, bisa membangun kepercayaan tim dan pimpinan, dan membuktikan kalau ide kita ini jalan. Nah, kalau transformasi itu kayak kita menanam pohon besar. Butuh waktu lama, risikonya lebih tinggi, tapi kalau berhasil, dampaknya itu wah, dalam banget dan bisa bertahan bertahun-tahun. Jadi intinya apa? Kita nggak harus memilih salah satu. Justru pendekatan terbaik adalah yang seimbang. Kita bisa pakai kemenangan-kemenangan kecil tadi sebagai bahan bakar untuk mendorong transformasi yang lebih besar. Setiap keberhasilan kecil itu membangun kepercayaan, membuka pintu dukungan, dan membuka jalan untuk perubahan yang skalanya lebih luas. Jadi, langkah demi langkah, kita bangun momentum. Oke, sekarang kita rangkum semua ini jadi satu langkah yang paling praktis. Setelah kita paham semua konsep tadi, pertanyaan paling pentingnya kan, sebagai seorang inovator di birokrasi, kita harus mulai dari mana sih? Inilah inti dari semua obrolan kita. Mulai dari yang kecil. Betul, itu kuncinya. Ambil satu inovasi yang skalanya bisa kita kelola, ukur dampaknya dengan jelas, dan tunjukkan hasilnya. Keberhasilan kecil inilah yang nantinya jadi amunisi kita buat meyakinkan orang lain, buat mendapatkan dukungan, dan pada akhirnya mendorong perubahan yang jauh, jauh lebih besar.
Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh lihat sekeliling meja kerja Anda. Lihat proses kerja kita sehari-hari. Inovasi kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai besok pagi. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama. Dan jawabannya ada di tangan Anda.